Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizky Yusro. Saya adalah mahasiswa BPK dalam jabatan pada LPTK Universitas Kristen Satya Wacana, program studi Teknik Informatika dan Komputer. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri Gerabak, dan pada hari ini 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan bukti adanya formulir ini dengan nomor peserta ujian yaitu 2023 21 88 22. Mari kita saksikan uji kinerja saya. Silakan. Masukkan ke lubang surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, rayu, rayu, rayu. Oke, untuk mulai pelajaran hari ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan, salah satu mungkin berdoa. Mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita buka dengan doa bersama-sama. Doa mulai. Hari ini alhamdulillah ya, kita bisa ketemu di sini, kita dengan keadaan yang sehat, tanpa ada kurang suatu apapun. Nah, kita wajib bersyukur atas apa yang kita terima hari ini. Oke, untuk pelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi dalam aplikasi pengolah angka atau Excel. Nah, kalian masih ingat nggak untuk yang pembelajaran sebelumnya, apa yang kalian pelajari? Dasar-dasar dari fungsi, ya, betul. Nah, jadi di sini ini nanti kita akan belajar ke fungsi yang lebih lanjut, yaitu ada fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Kalau kemarin kita belajar tentang fungsi standar atau matematis saja, yaitu kita belajar tentang ada fungsi minimal, maksimal, rata-rata atau free dan sebagainya. Nah, itu kita akan belajar menggunakan fungsi yang lebih kompleks, yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, oke, sambil saya sampaikan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah dengan kegiatan diskusi kelompok dan literasi itu nanti kalian diharapkan dapat menganalisa sebuah contoh penggunaan informatika, dalam hal ini adalah fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian melakukan kegiatan tersebut, ini kalian dapat memecahkan masalah dengan diskusi kelompok, lalu peserta didik ini mampu mempraktikkan penerapan informatika dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu, sambil saya sampaikan ya, syaratnya untuk mengikuti pelajaran ini, itu yang pertama kalian haruslah tertib. Jadi laksanakan semua perintah yang disampaikan oleh guru, jalankan tugas-tugasnya, dipenuhi semua. Lalu setelah itu kalian bisa memenuhi semua prasyarat yang diperlukan untuk memenuhi pembelajaran hari ini. Oke, silakan sambil kalian nyalakan komputer ya. Tapi sebelum itu pastikan dulu ya, kita belajar tentang K3. Dulu kalian pernah belajar kan yang namanya K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi di situ adalah prosedur bagaimana kalian dalam menggunakan komputer ataupun perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di situ nanti menyangkut
bagaimana cara kalian dalam menyalakan komputer, ya kan? Posisi duduk yang benar seperti apa, jarak mata ke monitor berapa senti dan sebagainya. Oke, yuk silakan mulai diterapkan dan nyalakan komputernya. Kalian tahu enggak bagaimana kendaraan zaman sekarang? Semakin majunya dari segi apa? Teknologi. Teknologi menggunakan apa yang kalian tahu? Listrik, terus turbo. Ada yang lain? Ya kan? Kalau kalian amati, kalau kalian punya motor ya, itu kalau yang dahulu kan menggunakan teknologi sederhana. Misalkan ada karburator, ya kan? Starternya masih bunyi, ya kan? Nah, terus yang sekarang kan enggak, kita starter, pencet langsung nyala. Nah, terus mesinnya juga tidak menggunakan karburator, tapi menggunakan injeksi atau electrical control unit. Nah, itu kan juga bagian dari komputer. Nah, sebenarnya, jadi kita dalam kehidupan juga sama, kita tuh harus mau berkembang. Kalau kita nggak mau belajar, kita akan ketinggalan. Nah, itu. Karena kalau dulu ya, kan enak ya, misalkan tadi motor itu. Dulu bengkel pakai obeng, ya kan, di-styli bisa. Nah, sekarang pakai obeng bisa nggak? Obeng hanya untuk bongkar bodinya, tapi untuk settingan dan sebagainya menggunakan komputer, minimal pakai handphone. Terus untuk pembelajaran selanjutnya, nah ini kita akan melaksanakan absensi. Namun sebelum itu, ini saya akan membagikan LKPD. Ada yang tahu LKPD? Lembar Kerja Peserta Didik. Terus yang sudah menerima, silakan ya, absensi di situ. Nah, jadi sini menggunakan absen online. Nah, silakan scan menggunakan HP kalian. Punya apa? Barcode scanner? Nah, sambil saya cek ya, yang sudah absen siapa saja. Nah, ini sudah terlihat ya, yang sudah absen siapa saja. Ini yang tidak masuk siapa saja nih? Berarti Muhammad Iqbal. Sakit apa Iqbal? Meriang. Siapa? Linda. Oh, Iqbal sama Linda. Linda sakit apa Linda? Sakit. Oh. Oke, kita doakan ya, semoga dia cepat sembuh, terus bisa bergabung lagi dengan kita, belajar bersama lagi di sini. Nah, kalau sudah melaksanakan absensi, silakan kalian di situ bisa melihat ada yang namanya pretest. Nah, pretest itu digunakan untuk mengetahui kemampuan kalian itu seberapa. Jadi silakan kalian scan untuk pretestnya, itu ada di LKPD ya. Itu dilihat, nanti kalian bisa tahu kemampuan kalian itu dalam mengetahui materi ini itu sejauh mana. Apakah kalian sudah terbiasa menggunakan informatika? Belum? Mosok. Tiap hari kalian pegang gadget, ya kan? Nah, browsing, ya kan? Nonton drakor, ya kan? Terus chatting. Nah, itu kan juga ada bagian dari teknologi informasi atau informatika. Terus selain menggunakan handphone, perangkat apa saja yang kalian gunakan? Laptop, betul. Ada lagi yang lain? Komputer, terus televisi. Nah, walaupun itu udah ketinggalan ya. Nah, yang terbaru itu seperti yang tadi kalian lakukan pada saat absensi. Ada yang namanya
scan barcode itu termasuk bagian dari ya, tapi bagiannya apa? Artificial Intelligence. Nah, jadi ada AI, AR, dan apa? VR. Nah, jadi memang beda-beda ya. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi untuk apa? AR itu augmented reality. Kalau kalian sekarang menonton gambar 3D itu, nah itu bagian dari AR. Ada VR, virtual reality. Nah, itu juga sekarang lagi ngetren ya. Kalian bisa hidup di dalam dunia digital menggunakan VR. Nah, itu adalah pemanfaatan teknologi yang terbaru. Budi adalah seorang petugas kontrol di Pusat Pengendalian Distribusi Listrik Wilayah. Dia dan timnya yang bekerja 24 jam mendapat tugas untuk mencatat tingkat pemakaian listrik per daerah pada jam tertentu. Data tersebut dibutuhkan untuk analisa sehingga distribusi listrik menjadi lebih baik sesuai dengan beban pada masing-masing daerah dan pada jam tertentu. Mengingat kapasitas listrik sangat terbatas. Budi sudah memiliki data untuk 1 bulan yang lalu, namun data hanya berupa tabel dan angka malah lebih membingungkan. Untuk itu Budi menggunakan fitur conditional formatting yang sekarang sangat mudah diakses dari tab Home Menu Style. Dengan menggunakan color scales yang terdapat pada conditional formatting, maka Budi dengan cepat dan mudah dapat melihat pada jam berapa saja di masing-masing wilayah mengalami beban puncak. Melalui fitur ini, Budi dapat membuat jadwal lengkap untuk pembagian daya listrik berdasarkan daerah dan jam sehingga mencegah terjadinya pemadaman listrik. Dian adalah seorang general affair yang memegang kas kecil. Selama ini, dia mengelola kas kecil menggunakan buku kas kecil secara manual. Masalahnya adalah sering terjadi selisih akibat begitu banyak item yang berbeda, sehingga ketika menghitung total untuk masing-masing item, selalu saja ada yang terlewat. Hal ini tentunya sangat membuat frustasi. Dian kemudian disarankan untuk menggunakan Excel 2007 untuk mempermudah pekerjaannya. Dan ternyata, dengan menggunakan fungsi rumus SUMIF, yang menjumlahkan item dengan kriteria tertentu, maka tugasnya menjadi jauh lebih mudah, efisien, dan akurat. Dengan menggunakan SUMIF, Dian dapat mengetahui berapa pengeluaran kas kecil untuk masing-masing item, bukan saja ketika harus membuat rekapitulasi, melainkan setiap saat. Dengan Excel 2007, membuat laporan keuangan baik yang sederhana maupun yang rumit menjadi mudah. Nah, di sini ini adalah contoh dari HLOOKUP, VLOOKUP. Ini sudah terisi ya. Nah, jadi di sini ya akan saya contohkan caranya. Jadi di sini ini kita hapus dulu semua. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Silakan sambil kalian tuliskan di komputer kalian. Oke, sambil kita saksikan ya. Ini adalah contoh dari penggunaan dari rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Jadi HLOOKUP dan VLOOKUP ini merupakan fungsi ini yang digunakan untuk membaca tabel referensi. HLOOKUP berarti membaca secara horizontal, sedangkan VLOOKUP berarti membaca secara vertikal. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi VLOOKUP itu dia membaca tabel secara vertikal. Vertikal itu berarti posisinya di mana? Ke bawah. Vertikal ya. Jadi vertikal itu gini. Kalau yang horizontal berarti dia mendata.
hasil kita satu persatu, kita juga bisa menggunakan rumus, yaitu kita kunci tabel frekuensinya. Nah ini ya, Jadi untuk menguji mana Ini. tabel frekuensi di antara kolom dan barisnya itu kita pakai tanda string. nah Jadi nanti pada saat kita sorot ke bawah itu tabel frekuensi tersebut akan terkunci. jadi di sini ya, ini ada namanya tabel array-nya. Jadi tabel ini kalau tidak kita kunci pada saat kita sorot ke bawah, karena kalau kita manual, ya kalau cuma sedikit itu nggak masalah. Tapi kalau sudah untuk data yang banyak sekali, itu nanti akan bermasalah. Makanya untuk memudahkan kita menggunakan yang namanya kunci. Nah, jadi kalau tidak kunci, ini nanti setiap sel ini akan turun dari tabelnya. Jadi tidak sesuai dengan tabel yang ada di sini. Nah, jadi dia akan semakin turun. Jadi tadinya cuma dari 14 sampai 16, ini bisa tambah turun terus semakin banyak tergantung jumlah dari yang kita cari. Nah, kunci sel itu menggunakan simbol string. Nah, di sini ya. Tidak akan lagi melorot ke bawah. Nah, itu ditambahkan simbol string di setiap bagiannya. Di depan kolomnya, depan barisnya itu kita berikan dengan simbol string. Dan benar. Oke. Lalu Nah, itu. kita lanjut. Ini di sini ya. Nah, ini. Model yang selanjutnya ya. Jadi sudah kita belajar tentang itu. Kita lanjut dengan di kolom sebelahnya. Nah, untuk kolom harga ini kita bisa gunakan rumus yang berbeda, yaitu kita menggunakan rumus lookup. Jadi menggunakan tabel secara horizontal, dengan filter secara vertikal. Nah, kita gunakan tabel perangkat yang di sebelahnya. Oke, silakan sambil dicoba-coba, enggak apa-apa. Kalau lookup atau horizontal itu membantu. Tarantella italiana, la traviata, polizia, pizzarella, bambolina, gorgonzola, panna cotta. Arrabbiata, pulcinella, mamma mia, caponata, mozzarella, saltimbocca, puttanesca, bressaola. Taormina, Valdaosta, pizzeria capricciosa. Viva, 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 viva l'Italia, viva l'Italia, viva, 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 viva l'Italia che mi va. Viva, 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 viva l'Italia, viva l'Italia, viva, 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 viva l'Italia che mi va. Cannelloni, tortellini, bocconcini, spaghettini, scampi fritti, scarabocchi, topolini, pieni zeppi. Antipasti, pomodori, maccheroni, tutti frutti, botticelli, buonarroti, benvenuti tutti quanti. Padovani, perugini, albinoni, milanesi. Viva, 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 viva l'Italia, viva l'Italia, viva, 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 viva l'Italia che mi va. Viva, 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 viva l'Italia, viva l'Italia, viva, 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 viva l'Italia che mi va. Pecorino, Campidoglio, vino rosso, vino bianco, cappuccino, rigoletto. Lalu, misalnya tadi ya contohnya, untuk menulis rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka, ya kan? Yang jadi patokannya apa? Misalkan ini C1, titik koma, lalu ada ini, karena C1 kan bagian dari kode, kita blok di sini. Terus titik koma 2, karena ada dua jenis, yaitu ada kode dan barang. Lalu 0 itu digunakan untuk sebagai pembalik. Jadi kalau bukan keduanya, atau bukan kode ataupun bukan barang, maka dia tidak akan dihitung. Nah, seperti itu. Lalu untuk mempermudah ya, karena kalau kita harus nulis satu persatu, ini akan memakan waktu yang lama. Nah, kayak tadi di contoh, kalau ini saya drag, jadi langsung saya share seperti ini, hasilnya akan NA. Kenapa NA? Tadi yang saya jelaskan ya, NA itu terjadi karena ini akan semakin turun. Ini contohnya. Nah, ini NA, kesalahan tidak menemukan nilai C1 karena tabel array-nya atau tabel yang dibaca itu menjadi turun. Nah, ini
ya kan, kotaknya semakin turun. Semakin ke bawah, dia juga semakin turun. Nah ini. Nah, makanya dia tidak terbaca. Untuk itu, maka kita melakukan kunci. Nah, di sini, ini tabelnya kita kunci dengan simbol string. Baru kita enter. Lalu kita sorot ke bawah. Nah, mudah kan? Jadi itu digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita biar lebih cepat. Sama ya, untuk harga itu juga sama. Kalian bisa menggunakan HLOOKUP ataupun VLOOKUP. Pizzeria capricciosa. Viva, 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 viva l'Italia, viva l'Italia, viva, 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 viva l'Italia che mi va. Viva, 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 viva l'Italia, viva l'Italia, viva, 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 viva l'Italia che mi va. Cannelloni, tortellini, bocconcini, spaghettini, scampi fritti, scarabocchi, topolini, pieni zeppi. Antipasti, pomodori, maccheroni, tutti frutti, botticelli, buonarroti, benvenuti tutti quanti. Padovani, perugini, albinoni, milanesi. Viva, 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 viva l'Italia, viva l'Italia, viva, 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 viva l'Italia che mi va. Viva, 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 viva l'Italia, viva l'Italia, viva, 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 viva l'Italia che mi va. Pecorino, Campidoglio, vino rosso, vino bianco, cappuccino, Rigoletto, Cannelletto, Sacromano, Maccoretto, Portofino, Leonardo. Oke, sudah ya. Nah, untuk baik kelompoknya itu berarti ada 7 kelompok di sini. Nah, ini bisa kalian lihat ya untuk bagian kelompoknya. Saatnya jam pelajaran keempat dimulai. Oke, karena sudah ada beberapa kelompoknya, silakan kalian menuju kelompok kalian masing-masing. Diskusinya sesuai yang ada dalam LKPD. Nah, kalian gunakan smartphone kalian, ya kan? Gunakan yang Halo Google. Masa Google tidak langsung hai? Jadi kita belajar menggunakan teknologi, itu menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kita akan mencari materi dengan menggunakan Google, menggunakan perintah Hai Google. Nah, di situ kalian tanyakan apa yang dalam perintah di LKPD tersebut. Ya, jadi misalkan kayak tadi, apa sih rumus HLOOKUP? Nah, silakan. Halo Google, apa itu HLOOKUP? Rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, itu tadi adalah contoh penggunaan dari artificial intelligence. Nah, jadi kita belajar itu nanti menggunakan perintah, menggunakan perkembangan teknologi. Nah, jadi untuk memudahkan kita ya, walaupun mungkin ada miss-nya, karena apa? Ada perbedaan bahasa. Kadang kita perintah kayak tadi ya, contohnya HLOOKUP, VLOOKUP, nah, keluarnya malah halo. Nah, ya kan? Nah, karena memang kadang kita harus dalam apa membicarakannya tuh dengan dijeda, karena dia akan membacanya itu per konsonan katanya. Oke.
Ya, attention please. Nah, ini kita sudah ya, karena waktu sudah mendekati. Kita akan ambil untuk sesi presentasi. Nah, yuk silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Rehan Malang Sedikit dari absen 24. Saya Muhammad Fikarudin dari absen 19. Saya Akif Wadi dari absen 35. Saya Iqbal Sarifudin dari absen 13. Saya Pratama dari absen 5. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu mengetahui tentang fungsi dari kilokap. Ya, bisa dilihat teman-teman untuk di proyektor, bisa lihat semuanya? Bisa. Jadi fungsi untuk menggunakan kilokap yaitu adalah bagian dari fungsi kilokap bersama dengan kilokap. Fungsi dari kilokap adalah untuk mencari suatu nilai yang sama pada kolom pertama, suatu tabel. Kemudian memanggil nilai di kolom yang lain dari tabel tersebut. Jadi untuk bisa menggunakan fungsi kilokap, kita harus punya nilai yang sama sebagai acuan. Sebagai contoh, tentang akuntansi digunakan oleh manajer untuk membuat rekonsiliasi. Oke, silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya adalah kelompok 2, silakan untuk maju. Terima kasih pada kelompok 1. Ya, terima kasih kembali. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang follow up. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Diamira ini dari absen 15. Saya Nurul Majidi dari absen 23. Saya Rika Fitri Amalia absen 10. Saya Sarah Nadia dari absen 32. Saya dari absen 16. Jadi, untuk VLOOKUP sendiri mencari nilai di kolom paling kiri dari suatu tabel dan kemudian menghasilkan nilai di baris atau row yang sama dari kolom yang ditentukan dalam tabel. Digunakan rumus VLOOKUP sama seperti HLOOKUP, di mana nilai yang akan Anda cari berada di kolom sebelah kiri dari data yang akan Anda cari. Arti V dalam VLOOKUP adalah vertikal atau menurun. Oke, silakan. Ada yang mau tanya enggak? Ini untuk penjelasan dari kelompok 2. Wah, yuk kasih duduk. Ya, buat Pak Rehut bisa ikut Pak Iqbal. Kita akan mengerjakan yang namanya post test. Nah, silakan di-scan di barcode post testnya seperti apa. Yaitu kalian bisa mengerjakan itu untuk mengetahui pendalaman materi kalian hari ini seperti apa. Oke, setelah mengerjakan post test, jadi hasilnya ini untuk Iqbal dan Indah. Nanti silakan remedi ya. Untuk remedinya itu juga bisa dicek di Google Classroom seperti apa nanti bentuknya. Itu dikerjakan. Nah, nanti akan langsung Bapak pantau. Oke, untuk penata kesimpulan hari ini, nah jadi setelah kalian mempelajari dari apa yang kalian kerjakan hari ini apa sih yang dapat kalian simpulkan? Bisa mengetahui tentang pengaplikasian penggunaan VLOOKUP sama HLOOKUP. Iya betul. Terus ada yang lain? Ya. Jadi ada perbedaan fungsi ya antara VLOOKUP dan VLOOKUP.
Kalau HLOOKUP itu membaca tabelnya secara horizontal, kalau VLOOKUP secara vertikal. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan belajar ini tentang materi baru lagi, tentang penggunaan database dalam mengolah angka Excel. Nah, jadi nanti silakan kalian pelajari dulu. Untuk itu kalian bisa browsing di rumah ya. Jadi belajarnya pakai tadi menggunakan teknologi tadi. Nah, bisa menggunakan Hai Google atau menggunakan perintah yang lain. Nah, mencari di YouTube juga boleh. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita akan menutup dengan doa. Silakan salah satu memimpin doa. Siap, untuk mengakhiri pembelajaran pada sesi ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.